Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Siswa MA Bilingual kelas 2 yang berbahagia, hari ini kita lanjutkan materinya, yaitu tentang tasawuf dan ajarannya. Tasawuf merupakan salah satu unsur penting di dalam kehidupan umat Islam. Tasawuf merupakan unsur spiritual dari ajaran Islam yang menyebabkan kehidupan lebih bermakna. Tasawuf memang belum terdefinisikan secara tegas di masa awal kelahiran Islam. Namun indikasi adanya tasawuf sudah dirasakan sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Tasawuf berkembang setelah Islam tersebar di berbagai pelosok dunia, bahkan kemudian menjadi unsur yang dominan dalam Islam. Pengertian tasawuf. Pengertian dan asal-usul tasawuf. Tasawuf atau sufisme berasal dari bahasa Arab, yaitu tasawuf. Tasawuf memiliki banyak pengertian yang sesuai dengan asal-usul kata tersebut, di antara lain adalah sofa. Sofa artinya adalah suci. Disebut sofa karena kesucian batin seorang sufi dan kebersihan tindakannya. Kemudian yang kedua adalah shof. Shof di dalam barisan sholat. Karena para sufi memiliki iman yang kuat jika jiwa mereka bersih dan senantiasa memiliki barisan terdepan dalam sholat berjamaah. Yang ketiga artinya adalah saufanah, yakni sejenis buah-buahan kecil yang berbulu yang banyak tumbuh di padang pasir Jazirah Arabia. Yang keempat adalah sufah, artinya adalah serambi tanpa duduk, yakni sufah Masjid Nabawi di Madinah yang disediakan pada para tunawisma dan kalangan muhajirin di masa Rasulullah. Yang kelima adalah sofah. Sofah memiliki arti yang terpilih atau terbaik. Seorang sufi adalah orang yang terpilih di antara hamba-hamba Allah. Yang keenam adalah yang memiliki istilah suf atau bulu domba, karena para sufi memakai pakaian dari bulu domba yang kasar sebagai lambang kerendahan hati mereka dan menghindari sikap kesombongan, di samping menerangkan jiwa bahwa mereka selalu meninggalkan usaha-usaha yang bersifat duniawi. Dari pengertian yang dikemukakan di atas dapat disimpulkan dari beberapa ahli. Menurut yang pertama adalah Zakaria Al-Asy'ari menyatakan tasawuf adalah sebagai cara mensucikan diri, meningkatkan akhlak, membangun kehidupan jasmani dan rohani untuk mencapai kebahagiaan yang abadi. Yang kedua adalah menurut Abu Yazid Al-Bustami meliputi 3 aspek. Yang pertama adalah kita kenal dengan takhalli, tahalli, tajalli atau hak, jim. Arti takhalli yaitu mengosongkan diri dari peringai berdarah. Berarti seorang sufi akan menghindari atau menjauhi dari sifat-sifat tercela. Yang kedua adalah hak atau tahalli, yaitu dalam kehidupan sehari-hari seorang sufi akan menghiasi diri dengan akhlak-akhlak terpuji. Tajalli yang memiliki makna bahwa seorang sufi mengalami kenyataan ketuhanan. Yang dimaksud di sini adalah seorang sufi batinnya adalah menyatu dengan Tuhannya. Yang ketiga adalah menurut Al-Junaid Al-Baghdadi, atau kita kenal adalah seorang bapak tasawuf modern, yaitu keberadaan bersama Allah tanpa adanya penghalang atau penghubung. Yang keempat adalah menurut Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili. Menurut beliau, tasawuf sebagai praktek atau latihan diri melalui cinta yang dalam ke jalan Allah atau jalan Tuhannya. Yang kelima adalah Muhammad Amin Al-Quti. Tasawuf berkaitan dengan kebaikan dan keburukan jiwa, dibersihkan dengan sifat-sifat terpuji dengan cara yang sulit. Berikutnya menurut Ibrahim Tasuni,
tasawuf dibagi menjadi 3, yaitu al-bidayah, al-mujahadah, dan al-musaqah. Menurut Amin Syukur adalah bahwa yang nama tasawuf adalah sistem latihan dengan kesungguhan. Dalam hal ini adalah riyadhah, mujahadah, dan taharruh. Hal pokok tentang tasawuf yang disepakati oleh semua pihak yaitu bahwa tasawuf merupakan kesucian jiwa untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai zat yang maha suci. Kedua adalah upaya untuk mendekatkan diri secara individual kepadanya. Yang ketiga, cara mensucikan jiwa, menjernihkan akhlak, membahin zahir dan batin untuk memperoleh kebahagiaan yang abadi. Ketiga pokok tasawuf itu mengacu pada pesan di dalam Al-Quran, yaitu di dalam surat Al-A'la ayat 14-15. Dalam arti, sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan diri dengan beriman dan mengingat nama Tuhannya, lalu dia sholat. Contoh seorang sufi yang pertama adalah yang terkenal di seluruh penjuru dunia, Al-Junaid Al-Baghdadi. Konsep tasawuf beliau adalah khauf dan roja dan ma'rifat. Yang kedua adalah Rabi'ah Al-Adawiyah. Dengan konsep tasawuf beliau adalah mahabbatullah, yaitu cinta kepada Allah dan kasih. Mukhasafah menghasilkan musyahadah, kemudian menghasilkan basyirah dan makrifat. Yang ketiga adalah menurut Imam Al-Ghazali. Yang maksudnya adalah yang ketiga adalah Soifui Imam Al-Ghazali. Di kitabnya yang terkenal dengan Hujjatul Islam. Ada 8 tingkatan di dalam menjalankan tasawuf. Yang pertama adalah taubat, sabar, syukur, raja atau berharap, khauf, takut, zuhud, tawakal, dan mahabbah. Yang keempat adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jalailani, yaitu tasawuf akhlaki yang berorientasi pada perbaikan akhlak, mencari hakikat kebenaran menuju maqam ma'rifat. Beliau berhasil memadukan antara syariat dan hakikat. Terima kasih, inilah sedikit penjelasan tentang ilmu tasawuf dan ajarannya. Terima kasih. Untuk selanjutnya silakan dibaca buku digital Classroom-nya sebagai bahan pemahaman kalian. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.